Film ini dimulai dengan seorang cowok yang bernama Tae-ho. Dia ini tengah mengetuk pintu di sebuah rumah dan mengatakan bahwa mulai saat ini dia akan tinggal di rumah ini. Namun sang pemilik rumah yang bernama Sung Dong merasa tidak mengenalnya yo. Dia ini siapa yo? Kok tiba-tiba ngomong mau tinggal di sini toh? Tae-ho kemudian mengatakan kalau dirinya ini adalah anak dari tukang kebun pamannya, dan pamannya itulah yang mengirimnya ke sini untuk menjadi pembantunya. Sung Dong kemudian mencoba memastikan hal tersebut dengan cara menelpon pamannya, dan benar saja pamannya mengatakan kalau Tae-ho ini rumahnya jauh banget di pedesaan dan sekarang dia itu lagi cari pekerjaan buat mencari uang untuk keperluan kuliah. Sung Dong di sini sebenarnya agak keberatan yo dengan permintaan pamannya ini karena dia ini kan cewek toh dan tinggal sendirian pula. Takutnya ntar kalau Tae-ho ini mau ngapa-ngapain dia gimana coba. Sehingga akhirnya Sung Dong pun kemudian menolak lamaran pekerjaan dari Tae-ho. Namun Tae-ho ini kemudian memajang tampang memelas dan meminta tolong agar dia bisa bekerja di sini. Bahkan dia ini mengatakan mau mengerjakan apapun itu yang diminta oleh Sung Dong, seperti mencuci piring, baju, segitiga bermuda, dan lain-lain, asalkan dia ini bisa tinggal di sini yo. Karena dia ini udah nggak punya tujuan tempat tinggal lain di kota ini. Dan karena Sung Dong ini merasa kasihan yo, dengan terpaksa akhirnya dia pun menerima Tae-ho menjadi pembantunya dengan syarat dia harus mau menuruti semua perintah Sung Dong dan jangan berani-berani mencoba hal-hal yang mesum kepadanya. Tae-ho pun kemudian menyetujuinya dan hari-hari Tae-ho menjadi pembantu di rumah ini pun dimulai. Pembantu garap majikan. Keesokan harinya terlihat Sung Dong yang tengah mengetubrus dengan temannya yang sedang main ke rumahnya. Dia ini bernama Ju-yong. Nah, Sung Dong di sini kemudian curcol ya kepada Ju-yong tentang keberadaan Tae-ho di rumahnya ini karena dia ini sebenarnya masih takut ya kalau harus tinggal bareng dengan pria yang sama sekali tidak dikenalnya. Jadi Sung Dong ini kemudian meminta kepada Ju-yong agar mau tinggal bersama dengannya di rumah ini. Karena kebetulan Ju-yong ini baru saja putus yo dengan pacarnya. Namun dia menolaknya karena dia masih harus mengurusi ibunya di rumah. Dan sedari tadi Ju-yong ini kan cuma mendengar saja toh cerita dari Sung Dong, tapi dia ini sendiri belum pernah ketemu dengan Tae-ho. Sehingga dia ini juga ikut berpikir negatif gitu tentang orang yang bernama Tae-ho tersebut akibat pengaruh dari cerita Sung Dong. Namun semua itu kemudian berubah ketika Ju-yong bertemu dengan Tae-ho. Terlihat Ju-yong ini tertarik yo dengan sosok Tae-ho tersebut. Bahkan dia ini sampai membayangkan Tae-ho ini tengah telanjang di depannya. Jadi gondal-gandul gitu. Nah, pas siangnya terlihat Tae-ho ini kemudian diberitahu kalau pacar Sung Dong ini sebentar lagi bakal datang ke rumah ini. Dan Sung Dong meminta kepada Tae-ho agar bersembunyi ketika pacarnya nanti datang ke sini. Karena takutnya dia bakal curiga kalau Tae-ho itu selingkuhannya gitu. Beberapa saat kemudian terdengar suara bel ting-tung yang menandakan pacarnya sudah datang ya. Dan dengan segera Sung Dong memerintahkan Tae-ho untuk bersembunyi. Dan inilah pacar Sung Dong yang bernama Gun-woo. Dan seperti film busuk lainnya, mereka pun kemudian langsung melakukan sogok-sogok bikang anget. Nah, setelah selesai terlihat Gun-woo yang hendak pulang. Namun Tae-ho ini emang agak ndablek yo. Dia lupa kalau disuruh agar jangan muncul ketika pacar Sung Dong datang ke rumahnya. Yang akhirnya kemudian membuat Gun-woo ini kaget sampai terjatuh dan kepalanya terbentur kursi. Dan akibat ulahnya tersebut, Sung Dong tadi menjadi marah yo dan kemudian mengusir Tae-ho dari rumahnya. Nah, ketika Tae-ho hendak pergi dari rumah tersebut, tiba-tiba muncul Ju-yong yang hendak menemui Sung Dong. Dan di sini Ju-yong kemudian mengajak Tae-ho untuk pergi sebentar sembari mendinginkan kepalanya.
Juyong berkata agar jangan terburu-buru pergi dari rumah tersebut dan ntar dia bakal bicara dengan Sungdong agar dia memaafkan Taeho. Juyong kemudian menelpon Sungdong untuk menemuinya dan Sungdong di sini masih terlihat marah yo ketika melihat Taeho masih ada di area tersebut. Juyong kemudian mencoba merayu Sungdong agar bisa memaafkan Taeho karena dia ini kan baru berbuat salah cuma sekali saja toh. Dan mendengar perkataan dari sahabat baiknya tersebut, akhirnya Sungdong pun memaafkan Taeho dan memberi kesempatan sekali lagi kepadanya. Tapi kalau sampai berbuat salah sekali lagi, maka dia akan benar-benar mengusirnya. Sehingga untuk saat ini nasib Taeho ini masih terselamatkan yo. Nah, keesokan harinya terlihat Taeho yang pulang dari Indongapret untuk membeli roti kempit milik Sungdong. Namun tiba-tiba terlihat Juyong yang kemudian mengajaknya untuk pergi hangout sebentar. Taeho sebenarnya menolaknya yo karena dia takut kalau Sungdong nanti bakal marah lagi toh. Karena dia nggak pengen kalau sampai diusir lagi dari rumah tersebut. Namun godaan dari cewek secantik ini tentunya tidak bisa disia-siakan yo. Sehingga akhirnya dia pun menuruti permintaan tersebut. Dan setelah pulang, Juyong yang memang dari awal itu tertarik ya kepada Taeho, akhirnya dia pun kemudian ditawari untuk menikmati sajian bikang anget milik Juyong. Dan setelah selesai, dia pun pulang, namun terlihat Sungdong ini masih agak marah gitu ke Taeho. Taeho kemudian rebahan sebentar sembari membayangkan wajah Sungdong karena sebenarnya dia ini tertarik ya kepada majikannya tersebut. Namun berhubung dia ini majikannya dan juga sudah punya pacar toh, jadi yang bisa dia lakukan yo cuma sekedar membayangkannya saja sembari mengamplas tiang listriknya. Nah, beberapa saat kemudian, Taeho tadi tertidur, namun dia kemudian terbangun karena dia mendengar suara gaduh dari ruang tamu. Taeho pun kemudian mencoba mencari sumber suara tersebut dan ternyata itu adalah suara pertengkaran antara Sungdong dengan Gunwoo. Nah, Gunwoo di sini marah-marah karena Sungdong ini nggak mau menuruti kemauannya yaitu untuk memakai sempak Hello Kitty. Sehingga akibat permasalahan yang sangat besar tersebut, mereka pun kini kemudian putus. Sungdong pun kini terlihat sangat sedih yo dengan kejadian barusan. Sementara itu, Taeho di sini berusaha untuk menghibur Sungdong dengan memberikan minuman beras kentur. Dan dengan memanfaatkan kesempatan dalam celana yang kesempitan, akhirnya Sungdong yang tengah rapuh ini pun kemudian meminta Taeho untuk mengisi lubang di dalam hatinya sekaligus lubang yang lain juga yo. Nah, beberapa waktu pun berlalu, Sungdong yang sebenarnya kini sudah tertarik kepada Taeho, namun Sungdong ini kemudian memergoki Taeho tengah bermain suntik-suntikan bareng dengan Juyong. Sehingga sekali lagi Taeho ini pun kemudian diusir oleh Sungdong. Namun Taeho ini udah nggak bingung lagi yo meskipun diusir, karena sekarang dia akan pindah ke target baru yaitu ke rumah Juyong. Dan film ini pun berakhir.